Hah? Dua, aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Halo teman-teman, mungkin kalian sudah tahu kalau misalkan sekarang tuh musim hujan atau mungkin musim pancaroba. Nah, sama tuh di rumah saya sering banget terjadi hujan lebat yang menyebabkan genangan air atau bahkan banjir. Nah, kalau kalian tahu, hujan itu ialah bagian dari siklus hidrologi yang dimana curah hujan tuh bisa tinggi dan bisa memicu perubahan lingkungan. Nah, hujan tuh berkaitan juga loh dengan tenaga eksogen. Nah, kalau kalian mau tahu, tenaga eksogen ialah tenaga yang berasal dari luar bumi yang berfungsi mengubah bentuk permukaan bumi dengan cara merusak, mengikis, dan mengendapkan material batuan. Tenaga ini tuh dipengaruhi oleh air, angin, es, gelombang laut, dan makhluk hidup. Prosesnya terjadi perlahan dan terus-menerus, sehingga permukaan bumi tuh bisa menjadi lebih rata dan beragam bentuknya. Adapun dampak tenaga eksogen sangat beragam, yaitu dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain terbentuknya tanah yang subur akibat pelapukan batuan, munculnya dataran aluvial yang cocok untuk pertanian, serta terbentuknya bentang alam seperti lembah, delta, dan juga pantai. Namun, dampak negatifnya meliputi erosi tanah yang mengurangi kesuburan lahan, abrasi pantai yang menyebabkan garis pantai mundur, banjir akibat pendangkalan sungai, serta tanah longsor yang dapat merusak pemukiman dan mengancam keselamatan manusia. Upaya untuk mengurangi dampak buruk tenaga eksogen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya seperti reboisasi dan penghijauan untuk menahan erosi, pembuatan terasering di daerah perbukitan agar aliran air hujan tidak langsung mengikis tanah, pembangunan tanggul dan saluran air untuk mencegah banjir, pelestarian hutan mangrove di wilayah pantai gunanya untuk menahan abrasi, serta pengolahan lingkungan yang baik dan tidak menebang hutan sembarangan dan tidak membuang sampah ke sungai. Contoh tenaga eksogen yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu antara lain tanah sawah yang menjadi subur karena endapan lumpur sungai, lalu ada batu yang retak dan hancur karena akibat panas dan hujan, pantai yang terkikis ombak secara perlahan, pendangkalan sungai akibat endapan pasir, longsor di daerah perbukitan saat hujan deras, dan juga debu dan pasir yang berpindah tempat karena tiupan angin kencang. Nah, tadi kan kita bahas tentang hujan, tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih alur kenapa hujan tuh turun ke permukaan bumi? Nah, jadi siklus hujan itu dimulai dari penguapan air, yaitu evaporasi, yang dimana diakibatkan dari panas matahari. Lalu uap air itu tuh mengembun, yang dimana disebut sebagai kondensasi, dan membentuk suatu awan. Nah, ketika awan sudah berat ataupun terlihat sudah mendung, atau mungkin sudah terlihat warna abu-abu, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Dan air dari awan tersebut kembali ke permukaan bumi melalui aliran air dan peresapan atau bisa disebut infiltrasi. Nah, kalau misalkan udah hujan tapi nggak ada banjir, berarti nggak afdol dong. Nah, banjir itu ialah peristiwa meluapnya air ke daratan karena jumlah air yang datang melebihi kemampuan sungai, ataupun saluran air, ataupun tanah untuk menopang dan menyerap air tersebut. Nah, teman-teman, penyebab banjir itu bisa disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi dan berangsur lama, serta faktor manusia seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan dan buruknya sistem saluran air gitu, serta pendangkalan sungai dan juga berkurangnya daerah resapan air akibat alih fungsi tanah. Banjir juga menimbulkan dampak seperti kerusakan rumah dan fasilitas umum, terganggunya aktivitas masyarakat. Kayak sekarang nih warga Bonpol tuh PJJ karena hujan guys, terus ada juga yang banjir. Makanya stay safe ya. Terus timbulnya berbagai penyakit, terus kerugian ekonomi, serta kerusakan lingkungan berupa erosi, juga pencemaran air. Nah, upaya mengatasi banjir itu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan sungai, lalu melakukan reboisasi, memperbaiki sistem saluran air dengan membuat sumur resapan, serta menerapkan tata ruang wilayah yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, jadi teman-teman stay safe ya di cuaca yang sekarang tuh sering banget hujan, sering banget tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas. Jadi kalian yang
mendengarkan video saya ataupun Bu Nuri selaku guru geografi tetap semangat bekerja dan berkegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.